Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Para mahasiswa yang saya banggakan, kali ini kita akan bahas tentang al-masalih al-mursalah atau al-maslahah al-mursalah. Secara bahasa, maslahah mursalah berasal dari kata suluha yasluhu, sulhan, maslahatan, sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Kemudian ada kata al-mursalah berasal dari kata arsalah, yursilu, ada mursalah yang artinya diutus, dilepas atau dikirim. Maslahah mursalah kadang-kadang juga disebut dengan al-istislah. Istislah artinya mencari yang baik, mencari yang baik. Sedangkan secara istilah ada beberapa definisi, diantaranya ini maslahah mursalah berarti adalah prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam atau perbuatan yang bernilai baik yang tidak ada dalil yang memerintahkannya ataupun dalil yang melarangnya. Definisi yang lain misalnya disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, amal maslahatu fahiya ibaratun fil asli an jalbi manfaatin au daf'i madarratin. Maslahat itu pada dasarnya adalah menarik manfaat, meraih manfaat dan menolak madarat. Mendatangkan kebaikan dan menolak keburukan. Itu maslahat. Atau kullu manfaatin dakhlatin fi maqasidis syari' duna yakuna laha syahidun bil i'tibar awil ilgha. Setiap manfaat yang termasuk di dalam sasaran atau tujuan syari', tujuan Allah mensyariatkan hukum tanpa ada bukti dari nas yang mengakuinya atau membatalkannya. Jadi tidak ada dalil yang mengakui dan tidak ada dalil yang membatalkannya. Tidak ada yang memerintahkannya dan tidak ada yang melarangnya. Itu maslahah mursalah. Ciri-cirinya ini berdasarkan prinsip mengambil maslahat, mengambil yang baik dan menolak madarat, menolak yang buruk. Kemaslahatan yang menjadi asasnya tidak terdapat ketentuan. Tidak ada ketentuannya, baik perintah maupun larangan. Tidak ada ayat, hadis, ijma' maupun qiyas yang memerintahkannya, tetapi juga tidak ada yang melarangnya. Maslahah mursalah ada jenisnya, ada 3 secara garis besar. Pertama ada yang namanya al-maslahah al-mu'tabarah. Maslahat yang diakui oleh nas. Tidak ada dalilnya, tetapi diakui oleh nas. Misalnya adalah hukuman bagi peminum khamr. Peminum khamr itu ada hukumannya yang ditentukan oleh nas. Tetapi tidak ditentukan alat pemukul yang digunakan. Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang alat apa yang dipakai untuk memberikan hukuman bagi peminum khamr. Dan apapun yang digunakan itu selagi mencapai kepada tujuan tentang hukuman bagi peminum khamr, maka itu termasuk maslahat yang ada pengakuannya dari nas atau yang mu'tabar. Kemudian yang kedua ada namanya maslahah yang mulgha. Al-maslahah al-mulgha, maslahat yang dibatalkan oleh nas. Mengapa? Karena maslahat ini bertentangan dengan nas. Misalnya ada ketentuan atau ada pendapat dari Al-Laits bin Sa'ad yang langsung menetapkan dengan hukuman berupa puasa 2 bulan berturut-turut bagi seorang penguasa yang melakukan hubungan seksual di siang hari di bulan Ramadan. Padahal nasnya menetapkan bahwasanya hukumannya itu dimulai dengan memerdekakan budak. Memerdekakan budak dulu, ketika tidak mampu maka baru kemudian berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Tetapi ada pendapat Al-Laits mengatakan langsung saja, karena bagi penguasa memerdekakan budak itu gampang. Supaya memberi pelajaran maka ditentukan harus langsung berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini namanya maslahat tetapi bertentangan dengan ketentuan nas. Kemudian yang ketiga ada maslahah yang tidak ada ketentuan dalam nasnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan maslahah
mursalah. Jadi maslahat itu ada 3 ini, ada mu'tabarah diakui oleh nas, ada maslahah mulghah yang tidak diakui oleh nas atau bertentangan dengan nas, dan ada yang maslahah al-mursalah, maslahat yang tidak ada ketentuannya dalam nas baik perintah maupun larangannya. Inilah yang menjadi pembahasan kita dalam sesi kali ini. Contoh maslahah mursalah apa? Ya, contohnya paling gampang ini. Pada masa sahabat itu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Ini tujuannya adalah maslahat, yaitu menjaga Al-Quran dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya karena meninggalnya sejumlah besar penghafal Al-Quran dari generasi sahabat. Nah, mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf ini tidak ada perintahnya dan tidak ada larangannya. Akan tetapi, kalau ini diwujudkan, maka akan mencapai sebuah kemaslahatan yang sangat besar yang kemudian kita nikmati sampai pada saat ini. Nah, inilah namanya maslahah mursalah. Tidak ada ayat hadis yang memerintahkan para sahabat untuk mengumpulkan Al-Quran itu dalam satu mushaf. Tetapi juga tidak ada yang melarangnya, tidak ada nas yang melarangnya. Inilah yang dinamakan dengan maslahah mursalah. Nah, yang penting bahwasanya perbuatan ini punya tujuan untuk mencapai sebuah kemaslahatan atau menolak sebuah keburukan. Contoh kedua, misalnya adalah keharusan pencatatan akad nikah pada buku nikah dan adanya perintah untuk bahwasanya perceraian dilaksanakan di pengadilan agama dan dibuktikan dengan akta cerai. Nah, ini kan baru terjadi saat ini. Nah, tidak ada ayat Al-Quran yang memerintahkan bahwasanya akad nikah itu harus dicatatkan. Tetapi juga tidak ada larangannya. Tetapi untuk saat ini, berdasarkan prinsip maslahah mursalah, akad nikah itu harus dicatat. Kenapa? Karena mencapai sebuah kemaslahatan yang besar dan akan menolak keburukan pada pernikahan itu. Jadi karena sekarang ini zamannya adalah zaman untuk semua hal itu terdokumentasi dengan baik. Kalau akad nikahnya tidak ada pencatatannya, maka akan menimbulkan bahaya. Nah, inilah yang harus ditolak oleh hukum. Maka muncullah maslahah mursalah sebagai solusi itu. Jadi sesuai dengan prinsip maslahah mursalah, maka akad nikah itu harus dicatatkan. Dan kemudian perceraian juga harus terjadi di depan pengadilan agama. Kenapa? Kemaslahatan yang diinginkan dan untuk menolak dampak buruk seandainya orang melakukan perceraian di sembarangan gitu. Kemudian yang terakhir, yang paling baru, misalnya panduan ibadah di masa pandemi COVID-19 ini. Ini banyak banget yang berdasarkan kepada kemaslahatan, karena panduan tentang tata cara sholat, softnya, harus menjaga jarak, harus memenuhi protokol kesehatan, itu tidak ada perintahnya dalam nas secara jelas, tetapi juga tidak ada larangannya. Tetapi kalau ini dilakukan, ada kemaslahatan yang sangat besar yang didapatkan, terjaganya masyarakat dari penularan COVID-19 dan menolak kemadharatan, minimalisir dampak buruk dari penyebaran COVID-19. Jadi panduan-panduan ibadah yang ditetapkan oleh MUI misalnya terkait dengan tata cara ibadah di masa pandemi ini, salah satu dasar yang paling kuat adalah maslahah mursalah ini. Jadi tidak ada nasnya secara tekstual yang memerintahkan, tapi juga tidak ada larangannya. Tetapi kalau ditetapkan, ada kemaslahatan besar yang didapatkan dan ada keburukan besar yang bisa ditolak dengan penetapan hukum berdasarkan pada maslahah mursalah ini. Ya, syaratnya maslahah mursalah adalah pertama, maslahat harus hakikat, bukan dugaan. Jadi seperti contoh-contoh tadi, ketika contoh yang
kita sampaikan di maslahat mursalah itu semuanya maslahat yang tujuannya untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi, dan sifatnya maslahat yang hakiki, bukan hanya dugaan. Karena pengumpulan Al-Quran di satu mushaf itu jelas hakikat kemaslahatan, bukan hanya praduga. Duga syarat kedua menyeluruh dan umum, bukan hanya untuk individual. Kemudian yang ketiga harus sesuai dengan tujuan syariat. Tujuan syariatnya tercapai. Ketiga contoh tadi semuanya menuju kepada tujuan syariatnya, yaitu mencapai kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Kemudian maslahat itu harus benar-benar tidak bertentangan dengan nas. Ya, contoh-contoh yang tadi disampaikan tidak ada satupun ketetapan itu yang bertentangan dengan nas. Justru itu didukung oleh nas-nas yang terkait dengan tujuan ditetapkannya syariat. Ya, macam-macam maslahat ini ada 3 dari sisi peringkatnya ya. Jadi sisi peringkatnya ada al-maslahah ad-daruriyah. Ya, ada yang bersifat primer, ada al-hajiyah yang sekunder, ada at-tahsiniyah yang tersier. Maslahah ad-daruriyah adalah maslahah yang menjadi perkara tegaknya kehidupan. Apabila ditinggalkan menjadi rusak kehidupan ini dan timbul fitnah. Nanti akan disampaikan apa itu maslahah ad-daruriyah, artinya maslahah yang jika diwujudkan maka kehidupan ini menjadi tegak, dan apabila tidak diwujudkan maka akan terjadi kerusakan yang sangat besar. Kemudian ada al-hajiyah, itu maslahat yang peringkat kedua, perbuatan selain yang daruriyat tadi yang dibutuhkan untuk menghindari kesulitan. Jadi jika tidak diwujudkan maka akan terdapat kesulitan-kesulitan dalam memberlakukan syariat. Kemudian ada tahsiniyat tersier, ini maslahat dengan tujuan untuk mempergunakan semua yang layak yang dibenarkan oleh adat yang baik dan mencakup mahasinul akhlak, mencakup akhlak-akhlak yang baik untuk kepantasan, untuk kebaikan sesuai dengan kebiasaan yang baik dan seterusnya. Misalnya ini, ya maslahah daruriyah itu ada 5 nama, ada 5. Ada hifdzuddin, menjaga agama, tentang kewajiban jihad. Ya, kalau tidak ada kewajiban jihad, bagaimana agama itu mempertahankan diri dari serangan dari luar misalnya. Kemudian ada menjaga jiwa, hifdzun nafs, kewajiban untuk mencari makan, minum, pakaian. Kemudian adanya hukuman bagi orang yang melakukan pembunuhan kepada orang lain tanpa hak, gitu ya. Nah, itu bagian dari hifdzun nafs, larangan bunuh diri misalnya. Itu bagian dari hifdzun nafs. Kemudian yang ketiga ada hifdzul aql, memelihara akal, menjaga akal. Misalnya larangan minum khamar, kewajiban untuk thalabul ilmi dan seterusnya. Itu adalah bagian dari menjaga akal. Ada namanya yang keempat hifdzun nasl. Hifdzun nasl, menjaga keturunan. Adanya kewajiban untuk menikah, adanya larangan zina, itu bagian dari menjaga keturunan. Kemudian yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga harta. Misalnya hukuman bagi para pencuri, kemudian larangan merampok dan seterusnya. Itu bagian dari hifdzul mal. Yang maslahah hajiyah yang sekunder misalnya tentang adanya syariat qashar. Adanya qashar itu kan menghilangkan kesulitan. Kemudian kebolehan berbuka puasa bagi orang yang musafir misalnya, itu bagian dari menghilangkan kesulitan. Kemudian maslahah tahsiniyah misalnya tentang menutup aurat, akhlak dan adab, tentang bahwasanya pakaiannya itu model-modelnya seperti apa. Nah, itu bagian dari tahsiniyah. Jika tidak ada sebenarnya tidak masalah, tetapi dengan adanya macam-macam itu maka
pakaiannya yang modelnya seperti apa gitu ya. Itu mendukung saja bahwa kebiasaan yang baik tentang suatu masyarakat penggunaan pakaiannya seperti apa misalnya. Itu maslahah tahsiniyah. Kehujahan maslahah mursalah, ada perbedaan pendapat. Ada mazhab yang menolak maslahah mursalah, yaitu diantaranya mazhab Zahiriyah. Kemudian yang kedua ada ulama yang menjadikan maslahah sebagai hujjah. Sebagian besar Malikiyah itu yang termasuk pelopornya ya, menggunakan maslahah mursalah itu mazhab Maliki. Kemudian sebagian mazhab Syafi'i, mazhab Hanafiyah sebagian, dan juga mazhab Hambali. Imam Al-Qarafi mengatakan sesungguhnya seluruh mazhab itu berhujjah dengan maslahah, karena mereka melakukan qiyas dengan ketentuan yang berbeda-beda, cuma menamakannya saja berbeda-beda. Tetapi sebenarnya sebagian besar ulama menggunakan maslahah mursalah. Mazhab Zahiri saja yang secara jelas menolak tentang maslahah mursalah ini. Bagaimana maslahah mursalah itu bisa dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum? Misalnya ini dasarnya atau dalilnya atau buktinya adalah yang pertama adanya takrir, adanya pengakuan dari Nabi atas penjelasan Mu'adz bin Jabal yang menggunakan ijtihad dengan akal, birra'yi, bila tidak menemukan ayat Al-Quran atau Sunnah untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Jadi ini namanya menggunakan ijtihad, diantaranya dengan maslahah, mana yang baik dan mana yang buruk, yang mendukung syariat, itulah yang ditentukan. Mana yang menimbulkan kemadharatan, itu yang ditolak. Itu dasarnya adalah maslahah mursalah yang menggunakan ijtihad dengan ra'yi. Ketentuannya dalam Al-Quran dan hadis tidak ada, tetapi perlu untuk ditetapkan berdasarkan kepada tujuan syariat. Kemudian yang kedua adanya amaliyah, praktek yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan maslahah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Misalnya tentang tadi pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf, itu sejak proyeknya sejak masa Umar bin Khattab ya, kemudian baru terwujud pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat mempraktekkan itu, dan tidak ada sikap untuk saling menyalahkan dalam hal ini. Dan itu proyek terjadi dan manfaatnya bisa kita rasakan sampai pada saat ini. Yang ketiga, suatu maslahat bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum atau syari', maka menggunakan maslahat tersebut berarti telah memenuhi tujuan syari', meskipun tidak ada dalil khusus yang memerintahkannya. Jadi semua syariat Allah itu tujuannya adalah untuk kemaslahatan. Artinya menggunakan maslahah mursalah pada dasarnya adalah memenuhi apa yang menjadi tujuan Allah dalam mensyariatkan sebuah hukum, yaitu mencapai kemaslahatan, menolak kemadharatan. Kemudian yang keempat, sesungguhnya tujuan pensyariatan hukum adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. Jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Kalau kita lihat semua syariat Allah itu bisa dipastikan bahwasanya pasti disyariatkan untuk sebuah kemaslahatan dan untuk menolak sebuah kemadharatan. Sehingga maslahah mursalah ini menjadi dalil yang sebenarnya sangat penting karena sejalan dengan tujuan utama disyariatkannya sebuah hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Itu yang bisa saya jelaskan. Kita lanjutkan dengan diskusi. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.